Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Padil Hardian dari kelas TI 402 dengan NIM 230401020018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Data Science yang diampu oleh Ibu Insinyur Heni Yulianti MM Mkom. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan oleh Bu Eni dari pertemuan ke-9 sampai ke-15, yaitu dengan yang pertama adalah manajemen data, yang kedua adalah asosiasi korelasi, yang ketiga adalah analisis regresi, yang keempat adalah klasifikasi, yang kelima adalah clustering, dan yang keenam adalah big data. Oke, lanjut ke materi yang pertama, yaitu manajemen data. Manajemen data adalah proses merencanakan, mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara pusat data yang dimiliki oleh sebuah institusi. Manajemen data yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat untuk membantu proses perancangan dan pengambilan keputusan. Nah, dalam manajemen data terdapat 3 komponen penting, yaitu yang pertama adalah manajemen data itu sendiri, yang kedua adalah entry dan coding data, yang ketiga pemfilteran data. Nah, lalu apa tujuan dari manajemen data? Manajemen data bertujuan untuk yang pertama adalah meningkatkan produktivitas, yang kedua membantu membuat keputusan yang lebih akurat, yang ketiga mengurangi risiko kehilangan informasi penting, dan yang keempat adalah supaya keamanan lebih terjaga. Nah, selanjutnya tentu dalam manajemen data pastinya ada permasalahan. Nah, adapun beberapa permasalahan yang pasti dihadapi adalah yang pertama, struktur data yang tidak terstandar. Nah, karena itu yang pertama pengkategorian yang kurang tepat, lalu format yang tidak konsisten, dan adanya duplikat. Jadi struktur datanya tidak terstandarisasi ya untuk di manajemen data. Itu yang kedua adalah entry data tidak akurat dan terpercaya serta inkonsisten. Nah, lalu solusinya apa? Solusinya adalah otomatisasi, adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan pengawasan manusia lagi. Jadi beberapa data bisa diimpor secara otomatis begitu. Nah, lalu selanjutnya adalah data tersimpan dalam sumber yang berbeda. Nah, sebuah organisasi yang besar pasti memiliki banyak divisi. Nah, di situ pasti akan ada kesalahan atau perbedaan dalam mencatat data. Contohnya banyak ya, seperti data yang dari divisi A tapi masuk ke divisinya itu terlambat atau bahkan berbeda. Nah, lalu kesulitan untuk mencari data dalam waktu singkat. Nah, ini adanya kebutuhan untuk mencari data dalam waktu singkat sementara volume datanya besar. Tentu akan kesulitan untuk menemukan data tertentu sehingga perlu sistem database. Nah, ini merupakan satu permasalahan yang dapat dipecahkan oleh manajemen data. Nah, lalu ada yang namanya agregasi data di dalam sebuah manajemen data itu. Nah, agregasi data adalah sebuah proses penggabungan atau pengelompokan data dari berbagai sumber yang berbeda agar menjadi satu data yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan pemrograman database. Untuk melakukan agregasi, ada beberapa hal yang harus ada. Yang pertama adalah data ya, yang pastinya harus ada data yang ingin dilakukan agregat, lalu peubah yang akan dikelompokkan dalam data, lalu perhitungan yang akan dilakukan pada kelompok data tersebut. Nah, itu untuk agregasi data. Nah, lalu selanjutnya di dalam manajemen data ada anomali database. Anomali adalah sebuah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalkan menyebabkan ketidakkonsistenan data yang membuat suatu data menjadi hilang atau ketika data lain dihapus. Nah, umumnya ini dihilangkan dengan proses normalisasi yang dilakukan dengan pemisahan atau penggabungan tabel. Ada 3 tipe anomali pada database. Yang pertama adalah anomali penyisipan atau insertion atau pas menambahkan data. Yang kedua adalah anomali peremajaan atau update anomali. Yang ketiga adalah anomali penghapusan atau deletion anomali.
Nah, lalu setelah itu ada yang namanya penggabungan data dalam manajemen data, di mana istilahnya adalah merging data. Nah, penggabungan data adalah suatu proses yang menggabungkan dua atau lebih kumpulan data menjadi kumpulan data. Paling sering proses ini diperlukan ketika Anda memiliki data mentah yang disimpan dalam beberapa file, lembar kerja, atau tabel data yang ingin dianalisis semuanya secara sekaligus. Ini contohnya sangat sederhana ya, ketika kita ingin melakukan rekap lebih cepat, pastinya kita memerlukan data yang sudah digabung, dan itu akan lebih enak untuk diproses atau dihitung. Nah, selanjutnya ada dua contoh umum di mana analisis perlu menggabungkan kasus baru menjadi data file utama. Yang pertama adalah pengumpulan data dilakukan dalam studi longitudinal. Data dikumpulkan selama periode waktu tertentu dan menganalisanya per periode waktu. Ini jelas ya, karena datanya tergabung secara terpisah ya. Nanti misalkan di suatu waktu sudah digabung, tapi nanti akan ditambahin lagi gitu kan. Lalu selanjutnya pengumpulan data dilakukan pada sebelum atau sesudah suatu proyek. Ini wajar ya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu asosiasi dan korelasi. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang namanya regresi linier. Nah, sebelum ke situ ya, pada analisis dan korelasi terdapat hubungan antara dua peubah, baik numerik maupun kategori. Nah, dalam konteks hubungan dua peubah numerik, diagram pencar atau scatter plot digunakan untuk visualisasi. Ini merupakan salah satu contoh scatter plot ya. Nah, di mana setiap titik pada diagram mewakili pasangan nilai dari peubah yang berbeda. Korelasi Pearson adalah salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua peubah numerik dengan koefisien korelasi yang berkisar antara -1 hingga 1. Seperti yang kita lihat ya, di sini ada scatter plot. Bukan linear regresi, maaf ya. Cuman diagramnya sama, menggunakan scatter plot juga. Nah, lalu untuk hubungan antara dua peubah kategori, tabel kontingensi atau tabel silang digunakan. Tabel ini pertama kali dikeluarkan oleh Carl Pearson dan merupakan alat yang efektif untuk melihat distribusi dan hubungan antar kategori. Di sini juga terdapat ukuran asosiasi untuk peubah ordinal seperti korelasi Spearman yang mirip dengan korelasi Pearson, namun digunakan untuk data kategorik yang minimal berskala ordinal. Koefisien korelasi Spearman juga berkisar di antara -1 hingga 1, menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linier antara dua peubah. Ini salah satu grafik Pearson ya. Nah, lalu apa hubungan antara dua peubah kategorik dengan yaitu hubungannya adalah bisa dilihat pada tabel kontingensi ini. Nah, apa sih tabel kontingensi? Nah, tabel kontingensi adalah daftar data hasil pengamatan dari setiap kombinasi nilai dari data kategoriknya. Bisa lihat di sini ya. Ada atribut B, ada atribut A, dengan nilai 1, 2, dan seterusnya. Lalu totalnya adalah sebagai berikut ya. Dan jika ada row atau R kategori untuk peubah pertama atribut A dan ada kolom kategori untuk peubah kedua atribut B, maka suatu tabel bisa disebut R X C cross table. Jadi jika ada baris yang untuk peubah pertama atribut A dan atribut A dan ada kolom kategori untuk peubah atribut B, maka suatu tabel bisa disebut nih ini di sini ya, gitu, RXC atau row X column cross table, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah analisis regresi. Nah, di analisis regresi ini biasanya digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel terikat berdasarkan nilai dari setidaknya suatu variabel bebas yang menjelaskan dampak dari perubahan suatu variabel bebas pada variabel terikat.
Nah, di sini terdapat dua variabel yang sangat penting ya. Yang pertama adalah variabel dependen, di mana variabel ini diharapkan untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diamati. Bisa disebut juga dengan variabel akibat ya. Dan variabel independen yang merupakan variabel yang digunakan untuk menjelaskan variabel terikat atau disebut sebagai variabel penyebab. Bisa dilihat ya di grafik di kanan, ini merupakan salah satu analisis regresi ya, di mana ada house price atau harga rumah dengan square feet itu lebar, bukan persegi tapi ini feet ya, bukan meter. Jadi anggaplah meter persegi begitu ya, dimana ketika luasnya semakin besar maka harganya dia semakin tinggi, seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya setelah analisis regresi, nah di dalam analisis regresi terdapat sebuah model regresi linear, di mana bisa dilihat dengan rumus di sebelah kiri ya. Di sini ada variabel terikat, ada intercept y, coefficient slope, variabel bebas, dan random error. Nah, ini linear komponennya adalah dari intercept y, coefficient slope, dan variabel bebas ya. Nah, seperti itu simbolnya, dan ini merupakan salah satu penerapannya ya, dimana intercept itu adalah jarak antara dari paling sumbu y paling kecil atau 0 hingga ke paling rendah, tapi setelah diperhitungkan, jadi setelah diambil garis lurus. Nah, ini merupakan intercept. Nah, lalu selanjutnya adalah nilai prediksi pada y pada nilai prediksi y pada x1 atau variabel bebas 1. Ini di sini. Lalu selanjutnya dilanjut dengan variabel bebas selanjutnya. Nah, lalu nilai sebenarnya ini adalah selisihnya, dan selisihnya ini adalah random error, seperti itu ya. Ini untuk masing-masing nilainya ya, yang diwarnain ungu itu untuk model regresi linear. Nah, lalu asumsinya regresi linear adalah bentuk hubungannya adalah linear, di mana y adalah fungsi linear dari x dan ditambah random error, dan nilai error atau error 1 ya bersifat bebas dari x, dan nilai error merupakan variabel acak dengan mean 0 dan memiliki ragam konstan omega 2. Nah, ini seperti ini ya rumusnya, dan error sama 0 ya, seperti itu ya. Lalu random error tidak berkorelasi satu sama lain, sehingga random error adalah seperti ini ya. Error IJ sama dengan 0, dimana I tidak sama dengan J. Oke, selanjutnya adalah interpretasi dari slope dan intercept ya, seperti yang kita lihat dan sudah dibahasnya. Di sini ada slope dan intercept ya. Nah, untuk jika B0 adalah estimasi rata-rata nilai dari Y ketika nilai dari X adalah 0, dan jika X sama dengan 0 berada dalam range pengamatan. Lalu B1 adalah estimasi perubahan nilai rata-rata dari nilai Y sebagai akibat dari pertumbuhan suatu unit X. Bisa lihat di sini ya, B1, B0. Nah, oke. Selanjutnya adalah masuk ke materi selanjutnya, yaitu klasifikasi. Nah, ini berbeda ya dengan regresi linear. Di klasifikasi adalah suatu proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau dua kelas data dengan tujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan jika, maka, atau if else ya, berupa decision tree, formula matematis, atau neural network juga bisa. Nah, ini adalah salah satu proses klasifikasi ya. Proses klasifikasi biasanya dibagi menjadi dua fase, yaitu antara training dan testing. Pada fase training, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpankan untuk membentuk model perkiraan. Kemudian pada fase testing, model yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian datanya lain untuk mengetahui akurasi model tersebut. Bila akurasinya cukup, model ini dapat dipakai untuk memprediksi kelas data yang belum diketahui. Ini
ini untuk klasifikasi ya. Yang pertama data, lalu menggunakan decision tree dan menerapkan beberapa aturan. Nah, contoh aturannya seperti ini ya. Ini untuk beratnya dimana untuk menentukan hipertensi jika beratnya average or berat underweight. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu aturan dari klasifikasi. Lalu selanjutnya dalam sebuah klasifikasi ada namanya entropi. Apa itu entropi? Entropi adalah jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas plus atau minus dari suatu kelas data acak pada ruang sampel S. Entropi bisa dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai entropi, maka semakin baik untuk digunakan dalam mengekstraksi suatu kelas. Panjang kode untuk menyatakan informasi secara optimal adalah minus log 2 P bits untuk message yang mempunyai probabilitas P, sehingga jumlah bit yang diperkirakan untuk mengekstraksi S ke dalam kelas adalah minus P ditambah log 2 P ditambah minus P dikurang log 2 guna P minus. Oke. Nah, itu dan entropi dan S ini adalah ruang atau data sampel yang digunakan untuk training, sedangkan P plus adalah jumlah data yang bersolusi positif pada data sampel untuk kriteria tertentu, dan P minus adalah jumlah data berkorelasi negatif atau tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Besarnya entropi pada ruang sampel S didefinisikan dengan sebagai berikut ya. Ini ada rumusnya. Oke, itu untuk klasifikasi. Selanjutnya clustering. Ini sering tertukar ya antara clustering dengan klasifikasi. Clustering membagi data ke dalam beberapa grup atau cluster, sedemikian sehingga masing-masing grup mempunyai persamaan karakteristik yang esensial. Clustering memegang peranan penting dalam aplikasi data mining, misalnya eksplorasi data ilmu pengetahuan, pengaksesan informasi, dan text mining, aplikasi basis data spasial, dan analisis web. Lalu clustering diterapkan dalam search engine di internet. Search engine akan mencari dokumen yang cocok dengan kata kunci yang dimasukkan. Ini bisa disebut sebagai untuk memfilter ya. Nah, ini merupakan perbedaan utama ya antara klasifikasi dengan clustering, di mana klasifikasi itu disupervise atau terawasi, sedangkan clustering itu tidak tidak dibimbing atau diawasi. Nah, sedangkan klasifikasi punya label dan clustering tidak. Lalu klasifikasi mempunyai rasio, namun clustering dia memakainya variance. Nah, seperti itu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Untuk membedakannya tinggal melihat yaitu supervised atau unsupervised. Yang supervised ini klasifikasi, dan yang unsupervised ini clustering ya. Nah, namun pastinya clustering punya beberapa karakteristik ya. Yang pertama adalah partition clustering menggunakan algoritma K-means. Lalu ada hierarchical clustering menggunakan algoritma single linkage, centroid linkage, dan complete linkage. Lalu ada average centroid. Lalu ada overlapping clustering yang menggunakan fuzzy C-means, dan untuk hybrid itu menggabungkan antara ketiga metode tersebut ya. Nah, itu untuk clustering. Dan sekarang masuk ke materi terakhir, yaitu big data ya. Big data adalah istilah untuk data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola ya, itu di capture, store, manage, analyze dengan software dan tool pemrograman database biasa. Nah, tidak cukup dengan SQL biasa atau RDBMS atau Relational Database Management System, sehingga dibutuhkan teknologi baru atau tambahan NoSQL atau not only SQL. Tidak hanya berisi data struktur or relational data, tapi juga mayoritas tidak berstruktur atau unstructured. Ini salah satu pemetaan ya, di mana volume, velocity, dan variety itu bergabung menjadi satu, menjadi sebuah big data. Nah, seperti ini ya. Oke. Big data punya potensi yang sangat banyak ya. Namun ada beberapa potensi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah data yang telah dibuat dan disimpan pada tingkat global hari ini hampir tak terbayangkan jumlahnya.
data tersebut terus tumbuh tanpa henti. Sayangnya, sampai ini baru sebagian kecil yang telah dianalisis. Nah, pentingnya big data tidak hanya seputar pada data yang dimiliki, tetapi ada hal penting yang tak kalah penting adalah bagaimana mengolah data tersebut untuk pengambilan keputusan. Misalnya untuk menganalisa untuk menemukan jawaban yang diinginkan ketika kegiatan pebisnis, seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan optimalisasi penawaran produk, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Itu di sebuah big data pastinya ada data mining ya. Seperti yang kita tahu, data mining itu merupakan suatu proses untuk melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Ini ya, data mining ini prosesnya panjang ya, ada 1, 2, 3, 4 ya, ada sekitar 7 proses. Lalu selanjutnya adalah business intelligence. Apa itu business intelligence? Business intelligence merupakan sistem dan aplikasi yang berfungsi untuk mengolah data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi dalam bentuknya itu data operasional, transaksional, atau lainnya ke dalam bentuk pengetahuan. Aplikasi ini melakukan analisis data di masa-masa lampau, sehingga menganalisinya dan kemudian menggunakan kemampuan pengetahuan tersebut untuk mendukung keputusan. Ini salah satunya ya, salah satu contoh dari penerapan business intelligence, di mana bisa membandingkan beberapa hal dan kita bisa dengan mudah melihatnya sebagai produk ownernya, seperti itu ya. Baik, sekian, terima kasih. Saya kira mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.